Rio nih, kita mau nanya nih terkait tadi maraknya nih tahun ini ya, perundungan anak di sekolah terjadi ya, entah sekolah besar, sekolah kecil, menengah, itu banyak terjadi di mana-mana. Mungkin kita sebagai orang tua dan Mas juga sebagai salah satu public figure ya, melihatnya seperti apa sih Mas perundungan anak di sekolah ini Mas? Ya, kalau kita melihat dari kondisi sekarang ini, boleh dibilang perundungan ini masuk ke dalam zona yang boleh dibilang yang tidak baik-baik saja. Artinya ketika persoalan sekarang ini adalah bukan persoalan hanya keluarga, tapi udah persoalan bangsa. Karena kita tahu sendiri generasi anak-anak kita yang sekolah-sekolah masih setingkat SMA, sampai SMA ini sekarang ini besar kan. Nah, kita tahu bahwa sekolah ini kan kalau kita lihat adalah merupakan tempat selain dalam kehidupan di dalam keluarga, sekolah itu adalah merupakan miniatur yang dimana ada pendidikan. Nah, kalau dalam pendidikan di sini bahwa tidak ada rasa nyaman dan tidak ada rasa bahwa adanya sesuatu yang membuat kita nih, contoh ya sebagai orang tua, bahwa ini jangan sampai terjadi adanya perundungan. Ini kan pasti ada konstelasi, berarti kan ada hubungan-hubungan yang mungkin dicari akarnya. Nah, kalau menurut saya perundungan ini dilahirkan disebabkan karena tadi diakibatkan anak-anak sekarang ini kan sempat terjadi dulu sekolah sempat pada zaman COVID sekolah belajar di rumah ya. Yang kedua karena mereka belajar di rumah, mereka beradaptasinya terhadap handphone, gadget. Lalu yang ketiga bahwa karena mereka tidak berinteraksi, mereka ibaratnya begini, berkomunitasnya itu secara kecil. Artinya secara kecil itu artinya secara miniaturnya itu tidak sampai secara hubungannya luas. Contohnya, ketika kita tidak bergaul saja atau kita hanya coba pegang handphone, kita polanya udah mindset kita udah polanya udah berubah, pola mindset. Nah, yang paling sekarang kita lihat bahwa ketika anak-anak ini sekarang masuk ke dalam arena yang sekarang sudah melewati dari COVID tadi, ini ada suatu problem baru adalah kondisi anak-anak ini kayak orang kaget. Jadi kaget dan hati gini, bahwa ketika sekarang ini sudah terbiasa seperti dahulu sebelum COVID, tetapi sudah ada investasi. Investasi apa? Investasi tadi ya, investasi pikiran, investasi pergaulan, investasi mindset gitu. Nah, inilah investasi ini dikeluarkan sekarang. Kalau dulu sebelum COVID, mungkin kadang-kadang kalau anak-anak banyak, kalau saya lihat banyak kurikuler ya, yang ekstrakurikuler. Tapi kalau sekarang saya perhatikan itu lebih skopnya lebih pendek dan sedikit lebih kecil. Nah, akhirnya ruang-ruang inilah anak-anak ini masuk. Wah, ini nggak ada tempat hobi kita, terus tidak bisa disalurkan. Karena tadi kan biasa sudah COVID belajar di rumah, di bawah handphone, terus tiba-tiba kaget sosialisasi. Ya. Di situ artinya bahwa mereka sebenarnya belum siap. Sebenarnya dari zaman dulu juga sama, bahwa kalau di mana ada kelompok, maka di situ ada mayoritas dan minoritas. Sama aja kalau kita berkelompok itu kan selalu tidak semua circle itu dianggap sebagai yang sama. Kalau orang sudah menjadi oposisi atau ada barrier atau ada sekat-sekat, itu pasti orang tersebut jadi proyeksi. Contohnya, kita sudah ada istilahnya kalau di dalam kelompok itu kan ada brotherhood. Nah, ketika sudah ada masuk brotherhood, masuk dalam suatu kelompok yang sifatnya tadi entah dia masuk ke dalam geng, ini lebih zonanya lebih kuat secara psikologisnya. Tetapi kalau yang di keluar brotherhood berarti tidak sama. Nah, di sini ada dimulainya. Apalagi orang ini mempunyai refleksi, mempunyai atau punya kelebihan. Apakah orang itu ganteng, apakah orang itu anak orang kaya, apakah itu orang yang culun, ataukah orang itu yang macam-macam. Nah, di sini akhirnya perundungan lahir karena tidak brotherhood.
Nah kalau sudah tidak brotherhood ini, maka orang ini akan menjadi proyeksikan. Apalagi anak ini membuat masalah terhadap salah satu kelompok tadi. Ini sebenarnya dahulu juga sama, tetapi kalau sekarang ini lebih frontal menurut saya. Jadi kalau zaman dulu juga bahwa kalau misalnya dia nyentil satu geng, dia pasti akan dikeroyok gitu kan misalnya, atau dibully entah apalah. Tapi kalau sekarang tidak, kalau dia nggak bisa punya standar masuk geng aja itu, atau punya syarat satu masuk gengnya nggak bisa memenuhi, itu juga akan di perundungan. Nah ini yang sebenarnya yang menjadi tanggung jawab itu siapa? Nah ini kan kita sebagai orang tua, kita sangat takut gitu ya terhadap bagaimana anak-anak kita yang tidak masuk kelompok tersebut. Mungkin apakah anak kita nanti kalau dibully masih mending, kalau terjadi perundungan secara fisik, nah akan mempengaruhi psikosomatik. Karena kalau sudah masuk psikosomatik ini akan terjadi dampak-dampak yang akan menjadi salah satu tadi investasi pikiran. Nah investasi ini dibangun sampai ke depan, sampai dia mungkin usianya nanti sampai tua ada terjadi yang disebut traumatika itu. Nah, Mas, ya justru yang terjadi akhir-akhir ini banyak ini perundungan secara fisik ya. Nah, apa sih yang mereka cari gitu? Apakah kekuasaan, apa jati diri ini membuktikan gue ini super power atau gimana, Mas? Dalam usia anak-anak sekarang remaja ya, dari usia 16 tahun sampai umur 20 tahun itu lagi menunjukkan pertama eksistensi, menunjukkan bahwa sifat bahwa dia mampu, apa katanya dia serba bisa dan gua lebih tahu daripada lu, itu bahasa manusia. Dan yang ketiga, rasa persaudaraannya lagi kuat sesama emosional maksudnya sesama yang circle-nya sama. Nah coba kita lihat orang-orang yang masuk di dalam suatu kelompok ini, itu kalau sekali disentuh, waduh semuanya udah rasanya udah kayak sama digebukin gitu. Misal satu disentuh, kayaknya seakan-akan semuanya digebukin. Lalu yang kedua, dia merasa apa? Gue yang benar kok. Nah, egosentrik ini dibangun karena tadi kalau kita lihat dari umur tadi, memang mereka lagi mencari eksistensi, pengakuan jati diri. Apalagi dengan tampil, ya kan? Nah, karena tampil inilah menjadi salah satu. Di situ ada sebenarnya saya lihat orang-orang yang memang mempunyai ada, ya boleh dibilang kalau dibilang ada komando juga gitu, sistem komando. Karena kalau kita punya aturan, ada aturan, ada komando. Contohnya gini, kita masuk geng, ini aturannya lu gini, kalau lu nggak ikut, siapa yang ngatur ini siapa nih? Kan saya ada komando nih. Nah itulah yang terjadi perundungan. Nah, cara mengatasi bila anak, kau kan punya seorang putri juga udah dewasa ya, mengatasi pendekatan seperti apa agar anak itu bisa mengatasi sebuah bulian di sekolah terhadap kakak seniornya kayak gitu, gimana cara mengatasi itu? Yang pertama adalah begini, bagaimana anak ini kita ajak membangun dialogis. Dialogis bukan sebagai orang tua anak. Kalau orang tua sama anak pasti juga punya rasa ingin sungkan dan cinta orang tua. Rata-rata anak tidak langsung bicara sama orang tua, dia bicara sama teman, bicara paling ya, atau pansos atau curhat. Nah, gimana caranya kita masuk segmentasinya itu pas? Contohnya, ketika terjadinya anak kita katakanlah dibully gitu ya, itu sebaiknya kita cuma cerita, bukan pertama anak ini tidak bisa dijudge, dikatakan ada suatu hal atau ancaman, kamu itu makanya jangan seperti ini, nah itu nggak boleh tuh anak sekarang. Atau anak ini makanya kamu tuh salah, selalu menyalahkan, gimana mau cerita selalu disalahin dulu. Tapi kalau cerita kita, lalu dia pasti akan masuk ke dalam tadi emosionalnya. Contoh, saya dulu waktu SMA pernah begini loh, dulu aku tuh pernah gitu. Iya tuh, aku juga pernah begitu, kenapa ya? Aku juga pernah, aku ngerasain banget yang sekarang kok sama ya aku. Nah, itu akhirnya menjadi dialogis kan. Nah, ketika ada dialogis, akhirnya menjadi suatu, baru kita memberikan suatu kontribusi pemikiran untuk bagaimana mencegah, bagaimana menjaga, lalu menguatkan mental.
mencegah, menguatkan mental. Nah, menguatkan mental ini dibangunnya adalah bagaimana kita pertama yang bicara adalah tentang spiritual. Apa spiritual? Kalau kita bicara tentang anak sekarang, itu tidak bisa bicara secara dogmatis. Agama langsung, nggak bisa. Bisa. Tapi secara yang kita bicarakan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, itu seperti apa sih sebetulnya? Lalu ada fase-fase. Nah, anak itu kan karena dia dengerin, kayak nggak dengerin, tetapi dia sudah ada investasinya. Nah, itulah yang maksud saya. Bagaimana pendekatan kita dialogis. Yang ketiga adalah bagaimana ketika anak ini terjadinya ada tadi ya, dia bukan istilahnya diberikan sanksi-sanksi secara sosial atau sanksi-sanksi secara kriminalisasi sosial. Contohnya gini, sosial. Makanya kamu itu jangan kayak si Anu, kamu nurut, kalau enggak kamu jadi dia. Itu kan secara udah menganggap dirinya bahwa sudah ada prejudis ya. Orang kalau sudah dituduh, itu dia akan menjadi dirinya apakah benar atau tidak. Agar tidak akan percaya diri. Itulah yang tadi saya maksud bahwa perlunya ada dialogis, interaksi antara orang tua dan anak. Terakhir, berarti fenomena ini kan nggak pernah kita temui di era-era dulu mas ya. Justru era-era sekarang lebih banyak. Kalau era dulu kan mungkin lebih tawuran kelompok dan kelompok. Kalau sekarang kan kelompok dengan satu orang. Nah, mungkin penyebab utamanya apa sih mas dari kacamata Mas Gion? Penyebab utamanya? Triggernya adalah bagaimana ada di dalam komunitas boleh dibilang ada di dalam komunitas mereka itu ada superior dan inferior. Ada yang kuat, ada yang lemah. Orang yang merasa kuat itu rata-rata pertama kuat macam-macam, kuat ekonomi, orang kaya, kuat dalam ilmu, pinter, dia sekolahnya pinter, dia kuat secara fisik, badannya gede, gitu kan. Nah biasanya ada aja salah satu orang-orang seperti ini yang sifatnya timbul menjadi salah satu boleh dibilang ikon di dalam satu komunitas tadi. Itu pasti orang membentuk suatu koloni apa? Membentuk suatu bentuk, yaitu tadi satu brotherhood, satu lingkungan. Nah, kita bagaimana sih sebenarnya? Apakah ini memang tren atau situasi atau bagaimana? Tetapi bagaimanapun peran guru, peran sekolah itu ada satu mata pelajaran yang memang tidak boleh dihilangkan. Tentang pendidikan moral, Moral Pancasila. etika. Pancasila oke, bisa setuju. Tetapi pendidikan moral dan etika. Ini ada mata pelajaran yang saya usul nanti. Mudah-mudahan saya pengen ngomong di kelompok-kelompok ini di dulu. Mata pelajaran pendidikan moral dan etika. Moral dan etika ini sangat penting sekali. Contoh, ketika dia masuk sekolah, bagaimana dia sama guru? Ada apa? Hormat. Kayak kita zaman dulu kan, kita udah sama guru udah takut ya, gitu ya. Nah, bagaimana kita juga merefleksi bagaimana bekerja sama, berinteraksi, lalu tidak ada rasa superior inferior. Nah, inilah yang dibangun komunikasi di sekolah. Nah, sekolah ini adalah merupakan juga banyak setengah pemikiran pendidikan moral itu ada di sekolah. Tapi kalau itu tidak berhasil atau guru-gurunya atau sekolahnya tidak menciptakan hal itu, ini akan berbahaya sekali untuk anak didik.